Oke, salam berbagi teknologi. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas LK1.1 identifikasi masalah. Ini berkaitan tentang tugas PPG ya, mahasiswa PPG yang telah melaksanakan PPG pada tahun 2022 sedang berlangsung ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tugasnya. Di sini kita diminta untuk mengisi tugas pada masalah yang diidentifikasi dengan analisis identifikasi masalah. Nah, saya akan menjelaskan hubungan antara masalah yang diidentifikasi ini dengan analisis identifikasi masalah. Masalah yang diidentifikasi adalah masalah-masalah yang terjadi di kelas kita atau di sekolah kita, baik dari guru, kemudian dari siswa, kemudian dari sekolah itu sendiri. Untuk analisis identifikasi masalah adalah kenapa sampai terjadi masalah tersebut. Ya, di sini banyak yang kebingungan untuk mengisi pada kolom ini ya. Jadi masalah yang diidentifikasi itu adalah masalah-masalah yang terjadi. Kemudian analisis identifikasi itu adalah penyebab terjadinya masalah tersebut. Kita bisa isi kasih. Nanti lihat saja pada contohnya ya. Oke, yang pertama pedagogik, literasi, dan numerasi. Pedagogik sudah tahu itu adalah kemampuan ya, kemampuan guru, siswa dalam pembelajaran. Kemudian literasi itu kemampuan membaca. Sebenarnya literasi ini banyak, ada literasi baca, literasi hitung, literasi budaya dan segala macam. Tapi literasi yang dimaksud di sini pasti literasi membaca. Sedangkan numerasi itu berkaitan dengan angka-angka, yaitu pada matematika ya, atau hitungan-hitungan lainnya. Nah, kita lihat yang pertama, di sini saya menggabungkan antara pedagogi, literasi, dan numerasi. Masalah yang saya angkat adalah rendahnya kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran di kelas. Artinya, peserta tidak fokus atau kurang konsentrasi saat pembelajaran di kelas. Nah, untuk analisis identifikasi masalah, kenapa mereka tidak fokus? Karena tidak ada niat. Yang pertama itu tidak ada niat belajar dari siswa itu sendiri. Karena memikirkan hal lain yang ada di dalam kelas. Contohnya mereka memikirkan game atau memikirkan untuk bermain ya. Kepingin istirahat cepat. Kalau game sudah pasti, karena anak-anak sekarang tuh lebih banyak main game. Pulang sekolah bukan cari makan, tetapi cari HP untuk main game atau main TikTok dan sebagainya. Yang kedua, malas membaca materi yang diberikan guru saat pembelajaran daring. Ya, itu masalah yang diidentifikasi. Nah, analisisnya, peserta didik lebih memilih mencari yang instan jawaban dari internet, padahal sebenarnya jawaban sudah ada pada materi tersebut. Kita diminta pada waktu daring untuk mengemas materi yang begitu bagus, begitu menarik buat siswa. Tetapi sama saja, siswa tidak akan membaca karena siswa langsung fokus kepada tugasnya. Pada halaman yang terakhir, dia langsung fokus kepada tugas, lihat tugas itu, kemudian cari di internet. Itu saya sudah survei pada siswa-siswa saya yang ada di kelas. Yang ketiga, rendahnya kemampuan dasar matematika. Dalam hal ini peserta didik kelas 6 masih ada yang belum hafal perkalian. Penekanan pada belum hafal perkalian ini yang dimaksud adalah perkalian 1 sampai 10. Pada yang kita biasa buat tabel-tabel perkalian itu ya. Nah, setelah disurvei analisisnya, kurangnya kesadaran peserta didik dalam menghafal perkalian. Ini mereka lebih mementingkan game. Peserta didik kesulitan ketika mengerjakan soal-soal matematika yang hubungannya dengan perkalian. Contoh pada operasi hitung campuran, khususnya yang berhubungan dengan perkalian ya. Ini materi di kelas 6. Mereka akan susah mengerjakan perkalian karena mereka tidak hafal tabel perkalian itu pada operasi hitung. Tetapi kalau mereka mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan sangat bisa. Tapi kalau perkalian mereka tidak akan bisa. Contoh, saya kasih contoh ya. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, 2 ditambah 1 ya dikurang 1. Contohnya, mereka akan bisa menjawab 2 tambah 1 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke. Tetapi kalau dalam operasi hitung campuran terdapat perkalian, misalnya 2 ditambah 1 ditambah 2
dikali 2 misalnya. Dikali 3. Mereka tidak akan bisa menjawab karena mereka tidak hafal. Contohnya mereka tidak bisa hafal 2 dikali 3. Pasti jawabannya mereka tuliskan adalah 5. Ya, 2 dikali 3 mereka tahu saja 5. Atau mereka menjawab 1 ditambah 2, 3, 3 dikali 3, 6. Jawaban seperti itu. Ini saya kasih contoh ya. Nah, kita kembali ke poin yang ketiga. Peserta didik belum ada kesadaran dalam hal ini memanfaatkan perpustakaan, yaitu rendahnya minat baca peserta didik di perpustakaan, yaitu kurang kesadaran akan pentingnya membaca dan juga waktu membaca di perpustakaan terbatas, sehingga membuat minimnya pengetahuan. Nah, kita di sekolah sering membiasakan anak untuk membaca literasi pada pagi hari. Oke. Tetapi untuk membaca di perpustakaan, apakah pernah? Kalau membaca perpustakaan di jam-jam sekolah, itu saya rasa akan menyita waktu pelajaran teman-teman guru ya. Nah, di sini saya menuliskan kurang kesadaran, kemudian waktu untuk membaca di perpustakaan sangat terbatas. Kalau teman-teman memberikan waktu 10 menit, apakah mereka bisa menyerap baik apa yang mereka baca? Coba dianalisis baik-baik ya. Kecuali di kecuali di kurikulum mereka ada bimbel, mungkin bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar sehingga mereka bisa berliterasi di perpustakaan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, permasalahannya adalah kesulitan belajar siswa termasuk kebutuhan khusus dan sebagainya ya. Nah, di sini saya angkat adalah masalah tentang ada kelas 5 yang berkebutuhan khusus memiliki keunikan. Anak ini adalah anak EBK ya. Peserta didik itu bisa membaca tetapi tidak paham apa yang dia baca. Nah, karena di sekolah kami biasanya menerima saja peserta dari sekolah lain, peserta apa saja ya, baik ABK ataupun yang cacat seperti ini, kita terima, kita pelajari dalam 1 tahun. Kalau rekomendasinya tidak baik, baru kita pindahkan ke sekolah yang memiliki keahlian untuk menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, analisis masalahnya di sini saya kasih 2 ya, ada 2 analisis. Yang pertama yaitu pendampingan yang kurang pada anak ABK tersebut ya, dan minimnya waktu untuk membutuhkan waktu yang lama sehingga bisa paham mengerti dengan isi bacaan. Anak itu nanti kita minta untuk kita dampingi, kemudian kita minta dia untuk belajar, kemudian dia akan paham, tetapi butuh waktu yang sangat lama sesuai dengan tingkatan ABK-nya ya ini. Kemudian guru juga tidak memiliki keahlian atau kemampuan khusus yang lebih dalam mengatasi ABK. Perlu diingat, memang PGSD belajar tentang ABK, tetapi itu 1 semester. Kemudian itu hanya sebagai tuntutan SKS saja. Ini saya jujur ya. Nah, sedangkan yang menangani mereka ini seharusnya sekolah-sekolah khusus yang mereka mempelajari luar dalam tentang psikologi anak dan sebagainya tentang anak ABK. Sehingga di sini saya katakan bahwa guru baik saya pun juga tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani ABK tersebut. Mereka bisa bersekolah, tetapi kita lihat perkembangannya. Walaupun kita sudah dibekali di bangku perkuliahan, tapi itu saya pikir hanya tuntutan SKS saja. Oke, tentang kesulitan belajar, beberapa peserta didik belum mampu melakukan pembelajaran matematika dengan teknik menyimpan dan meminjam. Ini terjadi banyak di sekolah-sekolah ya. Kesulitan dalam hal berhitung. Kemudian orang tua cenderung membiarkan anaknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah karena mungkin kesibukan orang tua di rumah ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk membimbing. Bahkan juga anak itu tidak ada niat untuk belajar di rumah. Yang berikut, membangun relasi hubungan siswa dan orang tua. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru untuk membangun relasi dengan siswa, orang tua ya, dengan orang tua. Kita pause dulu. Oke, kita lanjut. Di sini adalah membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua ya. Di sini yang dimaksud adalah bagaimana guru membangun relasi dengan siswa dan orang tua. Masalah yang saya identifikasi di sini adalah tatap muka antara orang tua dan guru itu terbatas. Kebanyakan kami melakukan
komunikasi bersama orang tua hanya dengan WhatsApp grup. Setelah dianalisis bahwa kadang orang tua yang pertama ini dari pihak sekolah sendiri ya, jarang melibatkan peran orang tua di kelas atau di sekolah, yaitu dalam komite. Biasanya ada rapat-rapat komite, tetapi kalau komite tidak aktif maka tidak akan ada interaksi antara orang tua dan guru dan dengan lingkungan sekolahnya. Yang berikut, karena kesibukan orang tua peserta didik, karena kebanyakan orang tua kantoran ya, baik bukan kantoran juga, petani pun juga harus ke kebun, pasti akan sibuk. Ketika kita komunikasikan, "Oi Pak, bisa datang kah? Anak ini lagi bermasalah dalam perkembangan belajarnya, kalau bisa menghadap dulu." Pasti mereka bilang, "Pak, minta maaf, saya lagi sibuk," dan segala macam ya. Atau tidak kita beritahukan informasi kepada pihak orang tuanya bahwa melalui WA group, anak bapak ada masalah tadi seperti ini. Pasti mereka bilang, "Baik Pak, terima kasih infonya." Kita tidak merasa puas ya. Nah di sini pada tugas ini kita tidak memberikan solusi, karena solusi nanti di LK yang lain. Kita lanjut. Karakteristik peserta didik yang merasa malu, minder, atau kemampuannya terbatas. Setelah dianalisis bahwa peserta didik itu kurang pergaulan, itu dari dasar sifatnya sendiri. Kadang anaknya pendiam. Juga yang kedua di sini saya menuliskan bahwa mengikuti arahan orang tua untuk hati-hati dalam berteman atau dalam bergaul, apalagi dalam masa COVID ini. Harus jauh-jauh, disuruh agak jauh, tapi anak-anak salah mengartikan. Jauh-jauh maksudnya agak mengatur jarak, tetapi mereka tidak mau berteman memang, malah lebih memilih duduk sendirian. Yang keempat, pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi ya. Di sini yang masalah yang saya angkat adalah guru sendiri belum paham tentang pembelajaran inovatif ya. Analisisnya bahwa guru tidak menggali atau mencari wawasan atau pengetahuan tentang pembelajaran inovatif. Itu yang pertama, dia tidak tahu tentang apa itu pembelajaran inovatif. Terkadang mereka mensalahartikan bahwa pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang selalu berkaitan dengan teknologi, padahal tidak. Pembelajaran yang inovatif itu adalah pembelajaran yang dimana pada pembelajaran itu guru mengajak siswa untuk mampu memecahkan masalah ya, tidak selamanya harus teknologi. Jadi bisa menggunakan model-model pembelajaran yang biasa, misalkan model talking stick, inquiry. Dia meminta siswa untuk mampu memecahkan masalah tersebut ya. Kritis, dituntut siswa berpikir kritis. Yang berikut, guru tidak menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Ini kenapa? Karena guru masih cenderung menggunakan metode klasik. Guru juga tidak tahu apa itu pembelajaran inovatif sebenarnya. Nah itu, sehingga ini masalah yang saya angkat. Yang kelima, materi terkait literasi numerasi avansis material, miskonsepsi HOTS. Ini saya kaitkan sekalian ya. Dan dosen juga tidak menjadi masalah dengan hal ini. Guru belum memahami materi pada pembelajaran matematika. Itu masalahnya, karena ada guru yang tidak suka matematika. Kemudian, guru bingung mengajar materi tersebut. Nah, setelah diidentifikasi, guru bingung karena dia tidak paham dengan materi matematika. Contoh, dia tidak paham dengan bagaimana menggunakan busur derajat ya. Cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat, dia tidak bisa mengajarkan kepada anak. Karena busur derajat dia tidak terlalu mengenal busur derajat dan cara penggunaannya dalam mengukur. Yang berikut, guru kebingungan membuat soal-soal terkait materi tersebut ya. Kadang mensalahartikan seperti soal operasi perkalian tadi ya, operasi pencampuran pada perkalian tadi. Guru karena tidak paham materi, saya kasih contoh soal 6 ditambah 2 dikali 5. Jawaban guru yang tidak paham materi adalah 13. Ini karena dia tidak paham bagaimana hukumnya ya. Seharusnya jawabannya adalah kita kerjakan perkaliannya dulu. 2 dikali 5 10, kemudian 6 tambah 10 sama dengan 16. Seperti itu. Ini yang saya bilang guru tidak paham soal materi. Yang berikut, guru belum mampu membuat soal HOTS. Yang dimaksud di sini guru belum mampu membuat soal HOTS itu setelah dianalisis karena guru salah mengartikan tentang soal HOTS. Itu yang disebut dengan miskonsepsi, salah paham, salah mengerti ya.
Memikirkan bahwa soal HOTS adalah soal yang susah buat siswa. Misalnya, guru mengatakan bahwa soal HOTS itu adalah 2 juta dikali 5 atau 5.800 sekian dikali 68. Nah, itu dikatakan bahwa itu hal soal HOTS karena soalnya sulit, padahal soal HOTS yang dimaksud bukan seperti itu. Baik, saya lanjut. Peserta didik merasa bosan dengan materi yang sama dari kelas bawah. Contohnya pada materi ide pokok. Di SD itu dari kelas 4, yang saya tahu dari kelas 4 sampai kelas 4, 5, 6 itu materi ide pokok, gagasan pokok, pokok pikiran. Nah, peserta didik tetap analisisnya, peserta didik tetap merasa jenuh dengan materi ide pokok yang diberikan guru, walaupun materi tersebut sudah dikemas dengan rapi, sudah dibuat dengan kuis-kuis, permainan, tetapi atau diajak ke perpustakaan, sumber belajar, lingkungan belajar yang lain, tetapi anak-anak tetap merasa jenuh karena materinya yang sama saja dari tahun ke tahun. Apalagi di tematik, setiap pembelajaran bahasa Indonesia itu selalu ada ya materi bahasa Indonesia, ide pokok, ide pokok, ide pokok. Yang di sini saya katakan bahwa mereka bukan tidak bisa mengerjakan ide pokok, tetapi jenuh dengan materi yang sama. Oke, lanjut. Yang keenam, tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di sini yang saya angkat adalah tentang guru dan tentang sekolah, ya. Guru belum mampu menerapkan pembelajaran menggunakan LCD dan proyektor. Ini saya ambil yang tentang sarana saja. Guru hanya fokus membuat administrasi atau perangkat pembelajaran. Kemampuan belajar mengingat hal baru tentang teknologi masih lemah. Walaupun sudah dikasih pelatihan apapun, dia hanya ingat 1 hari. Ini untuk guru-guru yang usianya di atas ya 50 tahun ke atas. Kadang memorinya sudah lemah sehingga agak sulit untuk menerapkan kembali apa yang diikuti waktu pelatihan atau apa yang diajarkan. Kemudian guru belum mampu menyerap ilmu teknologi yang diberikan dalam pelatihan. Itu yang saya katakan tadi, belum mampu membuat video pembelajaran, tapi sudah dikasih pelatihan, tapi memang mereka tidak akan mampu membuat itu karena kemampuan memorinya bisa dikatakan lemah. Di sini saya mengangkat dalam teknologi ini, saya hanya mengangkat tentang guru saja, karena di sekolah kami untuk sekolah memadai ya dengan sarana-sarana. Bisa dilihat pada di sini, saya dari 18 kelas yang kami punya rombel di sekolah kami, terpasang 6 yang memiliki periksa. Ini juga menjadi masalah ya, karena terpasang mati. Sementara untuk infocusnya antara 1 atau 2 itu ada, tetapi kelasnya sangat banyak. Sehingga setelah dianalisis, cuma 1 buah proyektor, ini saya tulis 1 ya, buah proyektor yang tersedia untuk bisa digunakan. Artinya bisa dipindahkan, sedangkan yang lainnya sudah terpasang bracket ya. Bracket terpasang di atas, sudah terpasang mati di kelas-kelas, sehingga guru malas untuk angkat. Nah, ini hanya 1 buah proyektor sehingga guru merasa jenuh, angkat kembali, simpan, angkat, simpan. Kalau di kelas lain kan enak, tinggal colok-colok, pasang, sehingga mereka bisa membuat media pembelajaran dari PowerPoint atau langsung nonton, mencari materi, itu sangat cepat untuk ditampilkan kepada siswa sehingga pembelajarannya lebih menarik. Di sini saya tidak angkat permasalahan tentang siswa, tentu karena di sekolah kami sudah fasih dengan Android. Sebelum zaman COVID pun sudah dilaksanakan ujian penilaian harian dengan Android, bahkan pembelajaran juga dengan Android. Untuk AKM pun aman karena kita memiliki lab komputer ya, sehingga kemudian kita juga punya pelajaran komputer pada mulok ya, sehingga anak-anak sudah terbiasa menggunakan komputer maupun Android. Nah, itu sekian dari penjelasan dari guru berteknologi ya. Ini saya kasih contoh, nama SD-nya adalah SD Tektonik. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dari saya, mohon di komentar di bawah sehingga kita bisa sama-sama belajar dalam PTB ini ya. Dari referensi yang saya buat ini saya angkat masalah-masalah yang umum yang ada di sekolah-sekolah ya, ada juga yang ada di sekolah saya, sehingga ada kekurangan atau apa harap maklum ya. Kalau bisa dibuat juga dengan header ini, klik 2 kali di sini, tuliskan nama Anda sehingga tampilannya lebih bagus. Di atas juga sama, klik 2 kali untuk header dan footernya ya. Sekian, salam guru berteknologi.